suara orang lari-lari. Nah, begitu ketemu, ternyata keadaannya si Ian itu udah nggak sadar. Aku ingin tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan di channel yang tidak asing, yaitu Dembo TV. Kali ini kita akan masuk ke dalam segmen baru, yaitu Scaror atau Scary dan Horror. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Ini tentang pengalaman saya kisaran tahun 2016 di kampung sebelah lah, kampung desaku. Aku nggak akan sebutin namanya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Tetap di Scary Horror. Oke, jadi ceritanya itu kita malam, gua bersama si Ahmad kalau nggak salah itu dulu. Jadi itu teman-temanku nanam semangka. Nah itu mereka ada yang ngecamp di dalam lahan itu, kurang lebih itu ada 3 kalau nggak 2 camp, itu 3 camp. Nah itu kebetulan yang namanya Ian, buat Bang Ian, mohon maaf ya, mohon izin. Ada yang namanya Ian sama Tursino. Itu ya teman lah. Dia ngajakin mabok karena waktu itu kita belum ada duit. Kita masih maboknya mabok ecek-ecek, mabok tua gitu kan tahun itu. Nah, aku belilah tuak itu kurang lebih berapa liter gitu ya, ada 4 liter kalau nggak 5 liter gitu. Nah, kita berempat, aku, Afid, Ian sama Tursino itu minum sampai jam setengah 10 malam. Nah, setelah jam 10 malam itu perasaan udah nggak enak. Di sekitar campnya Ian itu kayak aku denger suara orang lari-lari gitu di sekitar camp itu, kelilingin camp. Nah begitu aku keluar, si Ian tanya mau kemana, ada urusan, aku bilang kayak gitu. Mungkin si Ian udah tahu apa yang mau aku urus. Nah setelah itu si Ian ikut keluar, nyusulin aku. Dia bilang, aku juga bisa. Masalah hal gaib kayak begini, aku juga ngerti. Padahal seingatku si Ian itu, dia itu bilang dia nggak bisa apa-apa, dia nggak tahu apa-apa tentang hal-hal kayak gitu. Nah akhirnya aku suruh si Ian itu pulang ke campnya. Tapi si Iannya nggak mau. Terus teman-temanku yang 2 itu yang di dalam itu ikut keluar. Tiba-tiba si Ian ini lari entah kemana kan, aku nggak tahu. Karena larinya cepat, kebetulan itu malam, karena yang namanya di camp itu di kebun, nggak ada penerangan sama sekali, kita kehilangan jejak. Nah setelah si Ian pergi, Tursino sama Apit nyamperin aku. Akhirnya kita nyari si Ian, muter-muter area situ. Ya waktu zaman itu kita nggak bawa senter, jadi cuman HP flash HP itulah yang kita gunakan buat nyari si Ian itu. Kita nyari muter-muter di situ, nggak ketemu juga, sampai kurang lebih itu jam setengah 12 kita nyari, sampai jauh dari camp si Ian itu. Nah begitu ketemu,
ternyata keadaannya si Ian itu udah nggak sadar, dia udah pingsan. Kita bawa ke camp, tapi sebelum nyampe camp dia sadar. Dia meronta-ronta seperti orang kesurupan. Dia lari lagi, kita kejar. Karena jarak kita yang nggak terlalu jauh sama Ian, akhirnya dia bisa kekejar sama kita. Aku tarik tangannya Ian, dia tetap meronta-ronta. Dia bilang, Anak ini akan saya bawa dan akan saya perbudak. Anak ini. kita kaget. Terus saya tanya, kamu siapa? Dia jawab, Aku yang menunggu kali ini. oh ya, sedikit informasi, kalau campnya Ian itu deket sama sungai, ya kali-kali kecil lah, tapi yang nggak terlalu kecil juga. Nah setelah tanya, si Ian tiba-tiba pingsan lagi, nggak sadar lagi. Akhirnya karena badannya Ian ya agak besar lah, karena badannya kecil kayak gini, nggak kuat aku ngangkat Ian. Akhirnya aku berdua sama Tursino yang ngangkat, dibawa ke camp. Sebelum nyampe camp lagi dia sadar. Dia bilang, Lepasin aku pengen ikut ibu aku. pengen ikut ibu, kata kami kan. Terus kami bilang, Yan sadar Yan, ibu udah nggak ada. Aku bilang kayak gitu kan, karena setahu aku emang Ian itu dulu pernah cerita kalau nggak salah ibunya udah meninggal lama. Nah setelah kita bawa dia ke camp, sebelum dia masuk tiba-tiba dia meronta lagi. Yang bikin anehnya itu di situ, walaupun ada 2-3 camp di situ, tapi nggak ada yang denger. Yang bikin anehnya itu, jadi itu seolah-olah kita itu ditutup atau kita dimasukin dimensi lain atau gimana, aku pun nggak tahu. Singkat cerita, kita nggak sadar itu sudah sekitar jam 2 malam. Ian masih meronta-ronta. Kita kebingungan. Biasanya kalau ada hal-hal gaib kayak gitu, ada hal-hal mistis, aku ada teman. Bisa disebut kita trio pemburu hantu lah waktu itu. Tapi sekarang temanku satu udah meninggal. Dan kebetulan satu lagi dia nggak ada di situ, dia lagi di rumah. Jadi saking bingungnya aku, di tengah-tengah Ian masih meronta-ronta, aku tanya sama yang masuk ke dalam tubuh Ian, mau kamu apa, mau kalian apa? Dia bilang, Aku ingin tumbal. akhirnya aku bilang, nggak apa-apa kalau kalian minta tumbal, aku siap jadi tumbalnya. Yang penting temen aku balik seperti semula. Dari belakang Tursino nangis sambil meluk aku. Dia bilang, hanya demi seorang teman kamu rela kayak gitu? Iya, nggak apa-apa, karena ini urusan aku yang awalnya bikin, yang awalnya mau ngadepin itu aku, tapi Ian kebawa-bawa seperti ini. Akhirnya mereka setuju untuk melakukan pertukaran itu, dan akhirnya Ian bisa kembali sadar seperti semula. Jam 2:30 Ian masuk ke dalam camp. Tursino di situ masih nangis, masih memikirkan gimana nanti keadaanku. Aku bilang, udah kalian berdua tidur istirahat, besok kalian kerja. Untuk masalah yang tadi kalian nggak usah pikirin, biar aku yang ngadepin. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya singkat cerita aku sama Ahmad pamit pulang jam 2:30 itu. Kita keluarlah dari wilayah area
tanaman semangka itu, kebun-kebun semangka, aku keluar. Nah, sesampainya kita di desa, aku agak tercengang karena aku ngelihat keranda mayat. Aku berpikir, mungkin ada orang yang meninggal. Tapi si Ahmad bilang kalau ada orang meninggal harusnya kita ngelewatin, kata dia. Tapi aku berpikir positif aja. Mungkin area yang lain, karena di kampung itu areanya masuk ke dalam. Mungkin area yang di dalam, mungkin aku bilang kayak gitu. Nggak selang beberapa lama kita ngelewatin lah pemakaman itu. Nggak taunya di dalam makam itu rame, entah itu orang entah itu apa, tapi banyak cahaya kayak cahaya api. Akhirnya aku berhenti, aku ngeliatin, ternyata yang di area pemakaman itu bukan orang, melainkan hal-hal kayak gitu. Entah itu yang namanya banaspati atau apa, aku nggak tahu. Aku cabut, aku gas motor itu, akhirnya aku jatuh. Tapi untungnya aku nggak masuk ke dalam sawah-sawahan, masih jatuh di jalan. Jam 3, kurang lebih itu jam 3, aku sampai rumah. Nganterin si Ahmad pulang, aku pulang sendiri, aku nyampe rumah. Dan alhamdulillahnya kakek aku tahu kalau aku lagi diincar sama makhluk-makhluk kayak gitu buat dijadiin tumbal. Aku ceritalah sama kakek aku kejadian sebenarnya, kalau temen aku sebenarnya mau ditumbalkan, terus sebagai gantinya aku yang menggantikan temen aku. Kata kakek aku, dasar bodoh, orang teman kamu yang mau dijadikan tumbal, kenapa kamu yang mau menggantikannya? Ya karena awal mulanya aku yang mau ngurus masalah yang ada di situ, tapi teman aku ikut, dia ke bawah, akhirnya dia yang diminta untuk jadi tumbal. Tapi setelah itu aku bernegosiasi sama penunggu di situ, aku bertukar posisi. Yang penting teman aku selamat. Aku mau dijadiin tumbal, mau dijadiin budak nggak apa-apa, yang penting teman aku selamat. Aku bilang kayak gitu sama kakak aku. Nah, singkat cerita, akhirnya aku dipagerin sama kakek aku. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang aku masih selamat, teman aku masih selamat. Sekarang udah punya anak kalau nggak salah sih. Tapi udah nggak ada kontak ya dari entah itu si Tursino atau si Bang Ian, bahkan si Ahmad pun juga lost kontak. Ya mungkin mereka udah berkeluarga, udah bahagia dengan keluarganya masing-masing. Ya yang aku harapin semua sampai nantinya bakal selamat, amin. Oke, itulah cerita pengalaman mistisku yang ya agak-agak mengerikan atau gimana lah. Intinya pesan aku, kalian jangan terlalu sombong, jangan terlalu songong lah di tempat-tempat seperti itu, karena asing bagi kita sendiri. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan. Salam.